Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat jejak mediator dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, saya bersama praktisi spiritual Bapak Salik mengungkap sebuah gunung yang berada di Lamongan, yaitu Gunung Pegat, yang mana gunung tersebut banyak menyimpan mitos. Tapi sebelumnya, alhamdulillah pada malam hari ini tim kami kedatangan tamu dari kota Lamongan. Untuk itu saya persilakan. Nah, kali ini kita menyambut kedatangan rekan saudara yang dari Lamongan, di mana orangnya itu di sisi samping saya ini akan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di situ. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purwanto. Saya asli dari Lamongan. Berbagai cerita dari kawan-kawan, dari buku, sejarah yang menguak di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Babat, Jalan Jombang, jurusan arah Jombang. Itu ada sebuah gunung yang dinamakan Gunung Pegat. Di situ mitosnya itu setiap pengantin baru atau yang ada hajatan nikah, lamaran yang lewat situ itu pasti harus membuang satu ekor ayam. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu, saya juga nggak tahu itu cerita benar apa enggak, tapi saya sering mendengar berita itu, dan di sini saya penasaran, pengen tahu apa benar mitos itu. Jadi saya minta kepada bapak-bapak mungkin yang sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menguak sebuah mitos itu tadi, kebenarannya seperti apa, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita nggak ada niatan untuk yang aneh-aneh. Kita hanya menguak sebuah misteri, sebuah mitos, mencari kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih banyak buat Mas Agus yang sempat datang di acara ini di tim JMG. Ini nanti saya bersama praktisi akan menguak gimana sejarah dan mitosnya di Gunung Pegat nanti. Monggo, Mbak. Nah, ini langsung saya interaksi, saya masukkan ke mediator atau ke saya nanti. Mari kita duduk nih. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan siapa ini? Saya Eyang Songgo Bumi. Eyang Songgo Bumi, lokasinya ada di mana? Saya di Gunung Pegat. Gunung Pegat, Lamongan ya? Ya, di Lamongan. Kalau boleh tahu, berapa tahun di lokasi Gunung Pegat? Saya di situ sudah mulai tahun persamaan Gajah Mada. Mulai zaman Majapahit ya? Ada apa ini? Siapa ini? Perkenalkan, saya
dari Lamongan. Hmm. Nama saya Agus Purwanto. Ini saya pengen tahu sejarahnya yang di Gunung Pegat itu katanya kalau ada orang nikah atau yang lamaran, ada hajatan nikah, kalau lewat situ harus membuang ayam. Kalau nggak gitu nanti lamarannya bubar atau nggak jadi nikah. Apakah itu benar? Ya, saya jelaskan ya. Memang itu kalau zaman dulu, sebelum itu saya disuruh jaga 400 tahun yang lalu. Itu cerita dulu dan cerita sekarang itu beda. Ya, Ya. kalau saya jelaskan, waktu itu gunungnya itu sangat agak tinggi sekali, sekitar 100 meter ya. Iya. Nah, di situ itu zaman Belanda. Belanda itu sudah ada di situ 4 tahun. Jadi ada 350 tahun yang 4 tahun duduk di situ itu memerangi negara zaman seperti itu ya. Nah, tentang mitos orang menikah dari Jombang sampai daerah Modo itu sebenarnya harus ada syarat-syarat yang tertentu ya. Iya. Tahu ya, ya. Tahu. Syaratnya itu memang itu kalau iya itu mungkin percayanya manusia yang dua dari Jombang, yang satu dari Modo sampai ke utara sana, Babat ya, sampai Waduk yang dari Ya, Waduk Babat. situ ya. Nah, semua itu harus ada persyaratan sesaji kalau melewati daerah Gunung Pegat, karena itu jalan yang ditempuh banyak korban yang dulu. Nah, akhirnya di situ yang nunggu itu 5. Jadi ada Banaspati 1 ya. Apa Banaspati itu? Orang yang di kepalanya ada nyala murup ya, Api. seperti oncor ya, itu zaman dulu itu namanya Kemamang Banaspati. Nah ya, di situ itu yang menganut acara-acara persamaan adat zaman dulu sampai zaman sekarang harus membuat ayam jago, ayam ya. Ya. Itu tapi kecil, itu dari Jombang dan dari semuanya itu ada cegatan ayam yang dimangsa oleh Kemamang orang Banaspati tadi. Jadi situ Eyang Sawabumi ini menjelaskan kalau saya itu tidak minta apa-apa, itu tidak ada gunanya ya. Akhirnya itu permintaannya Banaspati, orang yang tidak bisa membawa ayam, Iya. itu biasanya itu bertengkar terus ya, sulit mencari sandang pangan, kurang lancar gitu loh. Lah, apa yang kamu tanyakan lagi? Monggo. Mungkin. Apakah betul kalau memang kalau nggak membuang ayam jago itu mesti bertengkar, cerai, atau nggak rukun dalam rumah tangga? Kan nggak ada hubungannya dia rumah tangga sama Banaspati. Iya, itu sebenarnya bagi saya itu nggak ada permintaan seperti itu. Jadi orang-orang yang menunggu di situ itu yang datang baru sekitar tahun 300 tahun yang menjaga di situ. Kan awalnya Gunung Pegat itu nggak boleh dipakai terowongan yang dibangun Belanda itu. itu ya. Dibuat jalan itu ya. Dibuat jalan itu nggak boleh. Karena Belanda ingin jalan menuju ke Lamongan, Surabaya, itu digaruk terus gini sama Belanda. Iya ya. Nah, jadi nggak ada hubungan ayam bagi saya, bagi Banaspati tadi.
itu bisa mencelakakan orang yang tidak buang itu, bisa cerai, bisa nggak rukun, bisa ada masalah setiap hari. Karena apa? Anak itu jolong, tahu jolong? Nggak tahu. Apa itu? Jolong itu biasanya lahirnya itu jam 12 siang ya, Iya. atau jam 12 malam. Itu biasanya kalau nggak buang seperti itu bisa fatal perceraian. Nah, itu saya jelaskan Banaspati. Nah, umpamanya kalau nggak dilaksanakan seperti itu, kita melaksanakan sesuai dengan agama gimana? Itu yang paling tepat. Oh, Jadi mengikuti zaman sekarang, zaman dulu jangan diikuti. Karena saya tidak menyerukan seperti itu. Itu kan permintaan jin-jin yang dari situ. Salah ya. Berarti orang-orang itu ketakutan sendiri. Itu perasaannya sendiri. Nah, seperti itulah penjelasan saya. Nah, ada yang ditanyakan lagi. mungkin ada yang dipertanyakan, mumpung sampean di sini, Mas. Cukup sih, dari saya cukup. Ya, ya. Saya sudah paham, yang penting kan ada sejarahnya kenapa bisa Ya. seperti itu, dan biar kalau orang mendengar acara ini kan dia nggak ragu Iya, lagi gitu. tapi kalau lewat di situ harus hati-hati Ya. karena kedalaman ya, Ya. kedalaman 50 kilo atau dari atas itu dikatakan 200 meter itu ada magnet. Nah, biasanya yang lewat situ ada yang jojlok ya. Ya, jojolok. Ya, Jojlok itu nggak bisa ngerem, nggak banyak kecelakaan. Oh, Ya, Nah. sering motor goleng, Nah. sering goleng di situ ya. Oh, Itu ada magnet, itu ada besar magnet. Nah, itu bukan dari siapa-siapa, dari titik ya. itu berarti titik. dari alam ya, Itu dari alam. Alam Oh. itu mengandung magnet magnet. ya. Nah, Nah, jadi banyak kecelakaan. Kalau bisa itu dikeruk sedikit Iya, ya. 4 meter lagi itu datar ya. maksudnya Itu nggak itu. bisa banyak Ya. kecelakaan. Jadi ketutup itu saya penjelasan saya seperti itu. Karena zaman Belanda itu dulu sudah diukur dari satelit sana. Satelit, tahu Ya, satelit? tahu. Tahu. Nah, itu sudah dilihat dari Amerika itu. Karena di situ banyak gas. Mengandung gas. Gasnya banyak ya. Jadi dari sana sudah ada dokumentasi, dari sana mau Bor. diunculkan gas itu Iya. bor ya. Nah, jadi itu nggak boleh sama orang Jawa. Akhirnya perang, bertengkar waktu tahun Belanda di situ 30 tahun, 32 tahun ya itu selama di situ ya. selama di situ. Karena zaman penjajah Belanda kan 350 tahun ya. Jadi di situ mulai 30 itu gejolak masyarakat yang ada di mana-mana itu. Tahu sejarah gunung itu dulu lahar ya. Lahar dari gunung mana itu? Ya, gunung lahar itu gede besar, akhirnya kena lahar, akhirnya trepes jadi sedikit Iya. kan. Mungkin yang tahu nggak dari alam lain, yaitu alam gaib yang mengganggu para pengendara, ada nggak? Banyak itu. Lah itu di utaranya sedikit itu kan ada pohon-pohon itu ya. Itu pangkalan pertemuan jin-jin ya. Pertemuan jin-jin itu dari sana. Bila perlu diusir aja Ya. itu bukan kawasan saya itu. Sedikit itu bukan kawasan saya. Itu kawasan dari Modo. Karena Gajah Modo itu tempatnya di situ. Pertapaannya tuh. Ya, masih ada kurang ke
ke mana ya, ke barat. Modo Iya, itu iya. ke barat terus ya. Nah situ ibunya Modo di situ. Dan Gajah Mada itu musnah, kan Gajah Mada itu kan disiksa sama rojo gitu loh. Ngono iku. Cak yo wis suwe. Nek aku kon nuring-nuring kon pindah ngene iki ya opo karepmu?